Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih belajar biologi. Pokoknya jangan pernah bosan ya, belajar biologi supaya kita tahu. Yang terutama adalah hidup kita semakin berkualitas, itu aja. Gak harus nanti entah jadi dokter enggak, supaya hidup kita semakin berkualitas. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar kembali biologi tentang jaringan hewan ataupun jaringan manusia, gitu ya. Untuk jaringan manusia atau jaringan hewan dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Ada jaringan otot, ada jaringan syaraf, ada jaringan epitel, ada jaringan ikat. Jadi ada 4. Nah teman-teman, saya percaya di SD ataupun mungkin di SMP teman-teman sudah belajar yang berhubungan dengan jaringan otot. Apanya yang belajar di sana paling tidak macam-macamnya. Ada 3 macam ataupun 3 jenis, yaitu apa? Ada otot polos, ada otot lurik dan otot jantung. Nah, yang kedua jaringan syaraf. Jaringan syaraf mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita itu ada syarafnya. Buat apa? Untuk menerima rangsangan, supaya sens kita itu bisa menerima rangsangan-rangsangan daripada lingkungan, sehingga kita bisa menanggapinya seperti apa. Itu untuk jaringan syaraf. Yang ketiga itu adalah jaringan epitel. Nah, untuk jaringan epitel di dalam tubuh kita ini ada 5 macam. Ada 5. Yang pertama itu adalah jaringan epitel pipih. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Mungkin ya gambar Ibu Eva, kok pipihnya lucu Bu? Ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah epitel pipih. Yang kedua adalah epitel kubus ataupun kuboid. Yang ketiga adalah epitel silindris. Yang keempat adalah epitel transisi. Jadi ibu di sini nggak gambar. Kenapa? Karena gambarnya itu lebih mirip dengan yang namanya silindris ini. Yang kelima adalah epitel kelenjar. Epitel kelenjar ya hampir sama lah bentuknya dengan pipih ataupun kubus. Cuman letaknya aja berbeda. Jadi ini yang utama teman-teman harus tahu. Ada yang pipih, ada yang kubus, ada yang silindris. Nah, untuk yang ini epitel pipih, di mana keberadaannya? Gak semua di dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya epitel pipih. Begitu juga yang ini, begitu juga yang ini. Sesuai dengan fungsinya ya teman-teman. Nah, untuk yang epitel pipih, fungsinya itu adalah sebagai difusi. Kita sudah belajar difusi, kita sudah pengamatan difusi, di mana adalah untuk memindahkan ataupun pergerakan suatu molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Itu sudah pernah. Nah, berarti ini di mana Bu? Kalau diperlukan sama difusi tersebut, itu contohnya ketika kita bernafas, respirasi, berarti oksigen dibutuhkan di dalam pembuluh darah. Berarti nanti oksigen tersebut berdifusi ke pembuluh darah. Begitu. Apalagi contoh yang lain yang namanya difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah di paru-paru ya teman-teman. Di paru-paru kita bernafas, berrespirasi, otomatis apa? Konsentrasi yang masuk menuju ke paru-paru itu pasti lebih tinggi. Masuk ke dalam paru-paru, di paru-paru terjadi difusi. Ini contohnya, banyak contohnya teman-teman ya, ini pengantarnya. Nah, yang kedua itu adalah epitel kubus ataupun kuboid. Nah, untuk yang kubus ini fungsinya adalah untuk sekresi. Sekresi itu berarti mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Kelenjar. Yang pasti dikeluarkan masih di dalam tubuh, bukan eksekresi. Nah, contohnya apa? Kelenjar air mata. Ini terdapat di sini. Kelenjar apa lagi Bu? Banyak kelenjar-kelenjar yang berhubungan di dalam tubuh kita seperti untuk pencernaan. Ini banyak. Ya. Yang ketiga tadi Ibu bilang adalah bentuknya
Benda asing apa Bu? Saya biasanya sudah saya protek apa yang masukkan tubuh saya. Tidak seperti itu teman-teman. Ketika kita bernafas menghirup udara, pastikan banyak molekul yang tidak dibutuhkan, apapun yang berupa debu atau racun-racun yang lain. Nah, itu fungsi daripada silindris tersebut. Jadi nanti dia melindungi ketika kita bernafas. Jadi keberadaannya di mana? Di saluran respirasi. Absorpsi di mana? Ini juga terdapat di dalam usus kita. Bentuknya seperti ini silindris. Kenapa silindris? Namanya kita makan supaya mudah diserap oleh si usus. Usus itu harus melebarkan, memanjangkan bagiannya. Kalau memanjangkan, nanti panjang dan tubuh kita nggak muat. Jadi dia harus bentuknya lekuk-lekuk ini. Nah, di situ semuanya lah fungsinya apa? Untuk absorpsi. Nah, yang keempat yang tadi aku bilang saya gambarkan adalah transisi. Kalau transisi itu keberadaannya di mana? Itu berhubungan dengan saluran kencing. Kenapa dikatakan transisi? Ketika kita mau kencing, berarti kan ada rangsangan. Oh, kita seringkali bilang, aduh Bu, sudah bengkak nih ini saya di bagian kelenjar kemih saya. Nah, seperti itu. Jadi itu keberadaannya adalah di kantong kemih, itu adalah transisi. Sementara untuk yang tadi kelima, yaitu berupa epitel kelenjar. Epitel kelenjar itu berarti kelenjar yang tubuh kita itu kan mengeluarkan kelenjar keringat ataupun kelenjar minyak, seperti itu ya teman-teman. Nah, bentuknya selain yang namanya selapis, ada berlapis. Epitel berlapis, ini berlapis. Bu, kok ini berantakan sih gambarnya? Nah, melihatnya itu ya teman-teman, jangan lihat dari atas, tapi letakkan suatu benda itu adalah begini. Lihat, oh ternyata dia berlapis-lapis susunannya, maka dikatakan berlapis seperti ini. Ini saya bikin tampak dari samping, bukan tampak dari atas. Nah, untuk yang kubus sama, jadi tampaknya lah dari samping. Adanya berlapis dengan selapis itu berbeda fungsinya ya teman-teman. Yang namanya epitel berlapis itu terdapat di dalam mulut. Kita setiap hari makan yang kita kunyah itu ada yang kasar, ada yang halus. Ketika kasar berarti rusak epitel di dalam permukaan dalam mulut kita. Kalau rusak berarti harus diganti dengan apa? Lapisan yang paling atas. Habis itu lapisan yang berikutnya seperti itu. Itu semua terdapat di dalam mulut. Contohnya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini yang saya katakan adalah epitel kubus tapi berlapis. Kalau namanya berlapis berarti kalau tadi sana sekresi, ini juga hampir sama sekresi juga, ya. Tapi berhubungan sekresinya apa? Ini umpamanya contohnya bersama dengan kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita, ya. Termasuk juga mensekresikan apa? Ovum seperti itu. Di sini keberadaannya. Nah, yang ketiga adalah epitel silindris berlapis. Bu, silindrisnya kok cuma satu doang? Kenapa Ibu katakan berlapis? Seperti Ibu bilang tadi, lihat dari sisi samping. Ini lapisannya, ini lapisannya yang paling atas. Yang paling atas itu ternyata tampak adalah bentuknya silindris. Saya katakan adalah epitel silindris berlapis. Nah, untuk silindris berlapis ini fungsinya buat apa? Buat pergerakan. Hampir sama, menggerakkan apa? Benda-benda yang tidak diinginkan ataupun yang harus dibantu, termasuk juga untuk pergerakan sperma ataupun sel telur, ini termasuk ada di sini. Nah, yang terakhir itu adalah transisi. Transisi itu karena ada ininya nih, flagelnya, maka dikatakan transisi. Transisi seperti aku bilang tadi, ketika kita mau kencing, seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih teman-teman pengantar untuk jaringan hewan ya. Jadi nanti kita belajar lebih dalam lagi. Teman-teman, tadi kita sudah belajar 3 macam jaringan, sekarang adalah yang keempat. Yang keempat itu adalah jaringan pengikat. Dari namanya pengikat ya teman-teman, bisa teman-teman bayangkan bahwa tubuh kita ini dari organ bagian atas kepala nih sampai dengan organ bawah kaki.
itu ternyata kan terikat begitu, tatanannya sangat sempurna. Organ dalam, bisa teman-teman bayangkan, seandainya organ paru-paru kita, organ jantung kita, organ hati kita tercecer menempati tempat-tempat yang lain, berarti tidak menjalankan dengan fungsinya. Nah, untuk itu teman-teman, di dalam tubuh kita ada yang namanya jaringan pengikat untuk mengikat, menyatukan satu dengan yang lain. Jadi ikatan itu sama dengan dalam kehidupan sehari-hari. Ada ikatannya longgar, ada ikatannya kuat. Supaya apa? Supaya tidak tercecer, terletak pada tempatnya. Nah, ikatan itu semuanya menyatukan organ, menyatukan juga jaringan yang lainnya. Sehingga apa? Di dalam kehidupan kita, bioproses bisa terlaksana dengan baik. Oke, begitu teman-teman. Untuk lebih lanjutnya nanti kita belajar.